Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ermawati, NPM 1940401131. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang knowledge application atau aplikasi pengetahuan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, memahami bagaimana pendekatan pemodelan pengguna dan tugas dapat membantu mempromosikan penggunaan pengetahuan yang efektif di tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana arsitektur manajemen pengetahuan organisasi dirancang. Yang ketiga, definisikan pembelajaran organisasi dan jelaskan hubungan antara pembelajaran individu dan organisasi. Yang keempat, membandingkan dan kontraskan pembelajaran dan pemahaman dengan internalisasi pengetahuan. Dan yang kelima, buat daftar berbagai teknologi pendukung pengetahuan yang dapat membantu pengguna menerapkan pengetahuan ke dalam tindakan. Selanjutnya, pengantar. Jadi, manajemen pengetahuan biasanya membahas salah satu dari dua tujuan umum penggunaan kembali pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi untuk memperkenalkan cara yang lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Jadi, aplikasi pengetahuan mengacu pada penggunaan aktual dari pengetahuan yang telah ditangkap atau dibuat dan dimasukkan ke dalam siklus knowledge management. Nah, di sini kita bisa melihat gambar pada tabel berikut ini. Jadi, ini adalah siklus knowledge management. Nah, di sini ada 3 tingkat utama. Yang pertama yaitu penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Yang kedua, pembagian dan penyebaran pengetahuan. Dan yang ketiga, itu adalah akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Knowledge management bertujuan untuk mendukung organisasi pembelajaran yang menyediakan akses ke memori perusahaan kepada semua karyawan. Jadi sehingga individu dan organisasi itu secara keseluruhan meningkat. Jadi memori perusahaan seringkali tidak lengkap karena hanya menangkap pengetahuan eksplisit. Knowledge management juga mencoba untuk membuat pengetahuan tacit yang berharap dapat diakses yang ditambah ke memori perusahaan. Jadi meskipun dikemungkinkan untuk menggunakan kembali pengetahuan tacit, ini dilakukan sepanjang waktu selama interaksi berbagi pengetahuan. Penggunaan kembali cenderung mengacu pada pengetahuan eksplisit yang dikemas. Jadi penggunaan kembali pengetahuan eksplisit ini memberi keuntungan jangka panjang, sedangkan penggunaan kembali pengetahuan tacit sendiri dapat menguntungkan individu yang mencari nasihat dari rekan yang lebih berpengalaman. Nah, karena itu sangat penting untuk mencoba memasukkan atau setidaknya dapat menunjukkan di mana pengetahuan tacit yang terkait dengan objek pengetahuan yang diberikan berada. Nah, explicit knowledge ini yaitu pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi tertulis sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nah, contohnya itu yaitu seperti buku, artikel ilmiah, dan sebagainya. Sedangkan tacit knowledge ini adalah pengetahuan yang terdapat di dalam pikiran seseorang yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya itu saat seorang ingin belajar memasak, orang tersebut melihat dulu video memasak melalui acara televisi atau YouTube, lalu kemudian mempraktekkannya. Jika pekerja pengetahuan dapat dengan mudah menemukan dan berkomunikasi dengan individu di perusahaan yang terhubung ke objek pengetahuan yang diberikan, misalnya mereka terbiasa dengan cara menggunakannya, mereka telah dilatih dan lain sebagainya, maka kemampuan untuk menerapkan atau membuat penggunaan pengetahuan itu sangat meningkat. Jadi contohnya objek atau pengetahuan penulisan proposal Hyperlink dapat dengan mudah dimasukkan tidak hanya ke contoh bagus dari proposal sebelumnya yang berhasil seperti praktik terbaik, tapi juga kepada individu yang terlibat dalam
persiapannya sehingga mereka dapat dihubungi untuk meminta saran, membaca melalui atau bentuk bantuan lainnya. Selanjutnya, aplikasi pengetahuan pada tingkat individu. Jadi, karakteristik individu yang berusaha untuk menerapkan atau menggunakan kembali pengetahuan cenderung memainkan peran dalam seberapa efektif dia dalam menemukan, memahami, dan memanfaatkan pengetahuan organisasi. Karakteristik individu dapat mencakup misalnya gaya kepribadian seseorang, preferensi mereka mengenai bagaimana individu terbaik belajar, bagaimana mereka lebih suka menerima informasi mereka, serta bagaimana mereka dapat dibantu untuk menerapkan pengetahuan. Nah, ini mungkin berkisar dari sesuatu yang sederhana seperti meminta dan kemudian mengakomodasi bahasa yang telah disukai pengguna untuk digunakan hingga pemodelan pengguna yang lebih canggih dalam hal kemampuan dan tujuan mereka. Nah, salah satu kerangka kerja yang baik yang digunakan di sini adalah taksonomi Bloom. Nah, tujuan pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru ini menetapkan tujuan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran. Nah, taksonomi ini dapat digunakan dengan mudah disesuaikan dengan tujuan aplikasi pengetahuan untuk setiap objek pengetahuan dalam repositorinya. Selanjutnya yaitu analisis tugas dan pemodalan. Nah, tugas analisis mempelajari apa yang harus dilakukan pekerja pengetahuan sehubungan dengan tindakan spesifik yang akan diambil dan diproses kognitif yang harus dipanggil untuk mencapai tugas tertentu. Metode yang paling umum digunakan adalah dekomposisi tugas yang memecah tugas tingkat yang lebih tinggi ke dalam subtugas dan operasinya. Nah, di sini kita bisa melihat tahapan dekomposisinya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tugas yang akan dianalisis. Jadi kita analisis terlebih dahulu tugasnya. Nah, yang kedua, bagilah ini menjadi 4 hingga 8 subtugas. Jadi maksudnya itu subtugas ini harus ditentukan dalam hal tujuan dan di antara mereka harus mencangkup seluruh bidang minat. Nah, yang ketiga, gambarkan subtugas sebagai diagram berlapis untuk memastikan bahwa itu selesai. Yang keempat, tentukan tingkat detail yang akan dikomposisi. Nah, maksudnya itu membuat keputusan sadar pada tahap ini akan memastikan bahwa semua dekomposisi subtugas diperlakukan secara konsisten. Nah, dapat diputuskan bahwa dekomposisi ini harus berlanjut sampai arus lebih mudah direpresentasikan sebagai diagram alur tugas. Yang kelima, lanjutan proses dekomposisi. Jadi, pastikan dekomposisi dan penomoran konsisten. Maksudnya yaitu biasanya membantu untuk menghasilkan laporan tertulis serta diagram dekomposisi. Nah, yang keenam, presentasikan analisis kepada orang lain yang tidak terlibat dalam dekomposisi, tetapi yang mengetahui tugas dengan cukup baik untuk memeriksa konsistensi. Jadi, kita harus mempresentasikan analisis kepada orang yang tidak terlibat dalam dekomposisi ini, seperti itu. Selanjutnya itu aplikasi pengetahuan di tingkat kelompok dan organisasi. Jadi, sistem manajemen pengetahuan, knowledge management system adalah alat yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen pengetahuan. Jadi, kita bisa melihat karakteristik utama dari knowledge management system ini. Yang pertama, komunikasi di antara berbagai pengguna. Yang kedua, koordinasi aktivitas pengguna. Yang ketiga, kolaborasi antara kelompok pengguna dalam pembuatan, modifikasi, dan penyebaran artefak dan produk. Yang keempat, kontrol proses untuk memastikan integritas dan untuk melacak kemajuan proyeknya. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.